Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Beda Geografi, belajar dari geografi. Pada episode kali ini, Ibu akan menjelaskan berbagai macam contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu contoh soal pada peta topografi. Yang pertama kita perhatikan soal berikut ini. Di sini ditanyakan ketinggian titik B dan skala pada peta konturnya, ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kita ingat adalah bahwasannya peta topografi itu memiliki kontur interval. Bagi kalian masih yang belum mengerti apa itu kontur interval pada peta topografi, silahkan disimak kembali pada Beda Geografi episode pertama. Oke ya? Di sini titik tertingginya adalah D, itu adalah 300 meter, sementara titik terendah yang kita dapatkan informasinya pada soal adalah titik A pada ketinggian 75 meter. Cara mengerjakannya adalah kita cari beda tingginya dulu, yaitu di sini kan kita akan mencari titik B, berarti tinggi titik D kurangi titik A, gitu kan ya. Lalu kita hitung ada berapa beda tinggi konturnya. Tinggi konturnya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Oke, berarti dibagi 3. Apakah penyelesaian ini selalu sama seperti ini? Jawabannya tidak. Ini fleksibel tergantung dengan soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti tinggi titik D adalah 300 dikurangi 75 bagi 3. Sama dengan 225 bagi 3. Hasilnya adalah 75. Apakah ini berarti titik B adalah 75? Bukan. Ini adalah kontur intervalnya, gitu kan ya. Berarti kalau titik A adalah 75, sementara kontur intervalnya adalah 75, maka titik B adalah 150. Kemudian kalau misalnya di sini kita tambahkan titik X ini ada berapa? Berarti tinggal kita tambahkan lagi 75, yaitu X di sini adalah 225. Oke? Kita dapatkan hasilnya yaitu berarti jawabannya adalah C. 150. Oke? Di sini karena informasinya sebetulnya kita bisa menghitung skala tapi tidak ada jawabannya ya di sini untuk skala peta. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikut ini ya. Ini masih sama ya, gitu ya. Ini masih sama dengan yang tadi di mana titik B itu adalah 150, tapi di sini yang ditanyakan adalah skala petanya. Otomatis kita akan masukkan ke rumus. Rumusnya itu untuk skala peta topografi adalah CI dikali 2000. Oke, tadi CI-nya kita ketahui untuk peta topografi seperti ini, itu adalah 75 kali 2000. Berarti hasilnya adalah 150.000. Oke, jadi skala peta topografinya, karena ini kan hanya menghitung penyebut. Oke, skala peta topografinya berarti adalah 1:150.000. Udah bukan cara mengerjakannya? Oke, sekarang kita lanjut pada untuk soal yang ini kita lewat terlebih dahulu ya. Oke, kita perhatikan soal yang ini. Untuk soal yang ini, ditanyakan adalah skala pada peta topografi. Skala pada peta topografi tadi sudah kita bahas bersama, CI kali 2000. Kontur interval dikali 2000. Berapakah kontur interval pada peta ini? Kita tinggal hitung saja. 100 ke 125 itu bedanya adalah 25. Begitu pula dari 125 ke 150, 25 juga. Tidak perlu menghitung yang lainnya ya. Sudah bisa kita pastikan kontur intervalnya adalah 25. 25 kali 2000 dan 50.000. Berarti skala peta topografinya adalah 1:50.000. Oke, jawabannya adalah B. Oke.
Lalu untuk soal selanjutnya. Di sini dimintanya adalah pada peta di samping daerah yang curam ditunjukkan oleh angka. Angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Ingat lagi ya, pada peta topografi, apabila jarak antar garis konturnya renggang, berarti daerahnya landai. Apabila jarak antar garis konturnya rapat, berarti daerahnya curam. Kita cari saja di sini manakah yang jarak antar garis kontur peta topografinya itu rapat. Kalau di sini nomor 1 tentu saja tidak, karena ini lihat. Ini tanda bulatan seperti ini di peta topografi itu biasanya merupakan puncak ya, puncak bukit bisa, puncak sebuah gunung juga bisa. Nah, ini berarti bukan. Nah, sementara nomor 2, kita lihat jarak antar garis konturnya ini tidak begitu rapat ya. Berarti ini juga nomor 2 bukan. Begitu juga ini nih untuk nomor 3, ini berarti kan adalah puncak ya. Ada tanda bulatan di sini, berarti ini juga bukan. Ini lihat, perhatikan jarak antar garis konturnya rapat. Berarti kemungkinan jawabannya adalah 4. Nah, ini juga lumayan rapat juga ya, dibandingkan daerah lainnya yang ada di peta topografi ini. Ini juga bisa benar. Wah, lihat di sini. Di sini jaraknya renggang ya. Antara garis ini ke garis ini ke garis ini itu renggang. Berarti bukan termasuk daerah yang curam dibandingkan daerah lainnya. Berarti ini juga bukan. Oke, berarti jawabannya adalah D. 4 dan 5. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sampai sini. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Pendakian daerah seperti gambar kontur lebih mudah dilakukan melalui jalur, tadi ingat prinsipnya, pada peta topografi apabila jarak antar garis konturnya rapat, berarti daerahnya curam, dan apabila jarak antar garis konturnya renggang, berarti daerahnya landai. Di sini berarti petunjuknya, carilah yang jarak antar garis konturnya paling renggang. Karena yang ditanya lebih mudah dilakukan melalui jalur, bukan lebih cepatnya lewat mana, gitu kan? Di sini nomor 2, 3, 4, 5 itu tidak begitu renggang ya. Yang paling renggang di sini adalah daerah nomor 1. Karena itu jawabannya adalah A. Oke. Soal selanjutnya, di sini kita ngacak ya, kalau kalian lihat nomornya, bukan nomornya acak-acakan. Yang penting jawabannya benar. Oke. Untuk nomor 36. Kemiringan lereng kontur huruf B, seperti pada gambar mempunyai, B itu di sini ya. Ingat lagi prinsip yang tadi, renggang berarti lebih landai, rapat berarti lebih curam. Di sini kalian lihat B ini ya. B ini jarak antar garis konturnya lebih renggang dibandingkan daerah C, D, dan A. Berarti kemiringan lerengnya itu adalah landai. Jawabannya adalah C. Oke. Kita lihat lagi ya. Ada contoh soal mana lagi? Oke, berarti kita ke contoh soal pamungkas. Oke. Ada soal seperti ini. Jika jarak P ke Q sama dengan 4 cm dan jarak P ke R adalah 5 cm, maka titik Q berada pada ketinggian berapa dan bisa dimanfaatkan untuk
Budidaya apa? Oke, yang ditanyakan itu adalah daerah sini. Ya, tinggi titik Q itu ada berapa? P ke Q ini di sini 4 cm. P ke R itu adalah 5 cm. Nah, ini di sini 775, sementara di sini tingginya adalah 800 meter. Berarti titik P itu lebih rendah daripada titik R, atau kontur P itu lebih rendah daripada kontur R. Ini bisa berarti ini daerah di sini merupakan, tadi kan bulatan itu Ibu bilang katanya itu puncak. Nah, di sini ada ciri khas lain. Kalau misalnya lebih rendah, ini berarti bukan puncak, tapi merupakan amblasan. Bisa saja berupa danau, bisa saja merupakan sebuah cekungan. Oke, kita lanjut dengan cara menjawab pertanyaan ini. Oke, caranya bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, cara satu ya, yaitu melalui kontur atas. Oke, ditanyakan adalah tinggi Q ya. Oke, tinggi Q berarti itu adalah, karena ini melalui kontur atas, berarti adalah titik tertingginya, yaitu tinggi R ya, dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena Q ini lebih rendah daripada R. Oke, yaitu QR per PR kali dengan CI. PR-nya berapa? Yaitu 800. 800 dikurangi QR berapa? Ayo, berapa ya? QR ini berarti tinggal kita kurangi saja 5 dikurangi 4. Itu 1, PR-nya 5. Kontur intervalnya berapa? Lihat beda tingginya, 775 ke 800, berarti beda tingginya 25. Jadi jangan khawatir, berarti kontur intervalnya adalah 25. Oke, berarti 800 dikurangi 25 per 5. 800 kurangi 5. Jawabannya adalah 795. Untuk mengecek jawabannya lebih lanjut, apabila kalian ragu, kalian bisa melakukan cross-check dengan melalui cara kedua. Oke. Kita cari lagi tinggi Q berapa ya? Berarti karena nah, cara kedua ini melalui kontur bawah. Kalau tadi lewat kontur atas dihitungnya, di sini patokannya kita melalui kontur bawah. Kontur bawah berarti kalau tadi dari tinggi. Tinggi kontur R, sekarang kita melalui tinggi kontur P. Berarti tinggi P. Kalau tadi dikurang, karena sekarang posisi Q itu lebih tinggi daripada P, maka bukan dikurang, tapi ditambah. Oke? Nah, berarti sekarang yang diperhitungkan adalah PQ dibagi PR dikali CI. Kalian harus jeli ya. Nanti kalau misalnya titiknya adalah ABC, berarti ini tidak lagi tinggi Q sama dengan tinggi P ditambah ini ya. Ininya apa sih, abjad-abjad ini, simbol-simbol yang ini itu harus juga berubah. Oke. Kita kembali lagi ke soal. Tinggi P adalah 775 ya, ditambah P ke Q. P ke Q itu adalah di peta itu adalah 4 cm ya. Per 5 dikali C. Sama dengan 775 ditambah, oh ini, maafkan. Salah ya, CI-nya tadi adalah kali 25.
Jadi tambah 25 kali 4 berapa? 25 kali 4 itu adalah, maafkan. 100 dibagi 5. Berarti 775 ditambah 20. Oke, hasilnya 795. Oke, 795 apa? 795 meter tentunya ya. Karena ini hasilnya sudah menunjukkan hal yang sama, berarti perhitungan kita benar. Oke, coba kalian lihat di sini. Wah, kemungkinan jawabannya ada dua. Kalau enggak D, berarti B. Apakah perkebunan teh ataukah perkebunan kelapa? Untuk memastikan tanaman apa yang bisa dibudidayakan pada ketinggian tersebut, kalian harus menguasai mengenai klasifikasi iklim Junghun. Junghun mengklasifikasikan mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman yang bisa dibudidayakan pada ketinggian tersebut. Oke. Kalian bisa memperoleh materi ini, penjelasan ini pada pokok bahasan mengenai atmosfer. Oke, di sini kalian lihat 0 sampai 600 itu merupakan daerah panas, ditanami bisa dibudidayakan padi, tebu, karet, kelapa. Tembakau kalau di daerah sedang 600 sampai 1500 tembakau, kopi, coklat dan padi. 1500 sampai 2000 itu daerah sejuk. Ditanami untuk tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Lalu di atas 2500 itu daerah dingin. Dan Junghun mengklasifikasikannya sebagai daerah yang tidak bisa ditanami oleh tanaman budidaya. Oke. Sekarang kita lihat 795 itu di antara 600 sampai 1500. Jawabannya adalah tembakau, coklat, dan padi. Di sini tidak ada satupun jawabannya. Adanya teh dan kelapa, gitu kan? Teh dan kelapa. Lalu apakah jawaban yang paling mendekati? Karena secara logika teh itu ada di daerah sejuk dan di atas 1500. Berarti karena kita berada di iklim tropis ya, berarti jawaban yang paling memungkinkan adalah kelapa, karena kelapa di untuk daerah tropis, di daerah pegunungan yang agak tinggi pun kita masih bisa menemukannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke? 795 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa. Oke? Kelapa ya, bukan kelapa sawit. Oke. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pemaparan materinya bisa kalian pahami. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.